Setiap jiwa yang dipilih oleh Tuhan untuk menapaki jalan kehidupan pasti akan diuji, sebab ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan jiwa dan kesempurnaan batin. Banyak orang mengira bahwa ujian adalah sebuah hukuman, padahal sejatinya ujian adalah cara semesta untuk menempa, memperkuat, dan memperhalus hati manusia agar semakin siap menghadapi perjalanan panjang. Ketika kehilangan datang, ketika kesedihan menimpa, ketika kebingungan menguasai, atau bahkan saat pengkhianatan melukai, semua itu bukanlah tanda kebencian Tuhan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi sedang menanti. Dalam pandangan spiritual, setiap kesulitan memiliki makna tersembunyi. Tidak ada kejadian yang sia-sia, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Semua adalah jalan yang telah ditentukan untuk membawa manusia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa sebuah ujian telah berhasil kita lalui? Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda bahwa diri kita sudah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi? Disinilah pentingnya memahami petunjuk yang halus. Tanda-tanda yang mungkin tidak selalu terlihat jelas, tetapi bisa dirasakan dalam hati yang jernih. Bila kita mampu menyadarinya, maka kita akan tahu bahwa perjalanan hidup ini membawa kita semakin dekat kepada tujuan spiritual yang hakiki. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memahami tanda-tanda tersebut, izinkan saya menyampaikan sebuah ajakan yang sederhana, namun penting. Bila Anda merasa pesan dalam video ini menyentuh hati Anda, bila Anda menemukan nilai dalam setiap kata yang dibagikan, maka jangan ragu untuk mendukung perjalanan ini dengan cara sederhana, yaitu dengan menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendapatkan inspirasi dan pandangan hidup yang lebih luas, tetapi juga ikut menjadi bagian dari komunitas yang saling menguatkan. Selain itu, saya sangat berharap Anda juga meninggalkan komentar di bawah video. Ceritakan pengalaman Anda, bagikan tanda-tanda yang pernah Anda rasakan, atau ungkapkan pertanyaan yang selama ini mengganggu hati Anda. Karena dengan berbagi, kita akan menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada banyak jiwa di luar sana yang sedang melalui jalan yang sama. Dan bisa jadi, kisah Anda menjadi cahaya bagi mereka. Jangan takut untuk membuka diri, karena semesta sering berbicara melalui pengalaman orang lain. Dengan subscribe dan komentar, kita akan semakin dekat, semakin terhubung, dan semakin dikuatkan dalam perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ingatlah, dukungan kecil dari Anda bisa menjadi bagian besar dari perjalanan spiritual kita bersama. Tanda pertama bahwa seseorang telah lulus dari ujian semesta adalah ketika hatinya menjadi lebih tenang. Pada awalnya, setiap ujian datang dengan guncangan besar yang membuat dunia terasa berantakan. Hati dipenuhi keresahan, pikiran diliputi kebingungan, dan jiwa terasa seperti terbakar oleh rasa sakit yang sulit dijelaskan. Namun waktu, kesabaran, dan keyakinan pada Tuhan perlahan membentuk ketenangan yang baru. Bila dahulu kita mudah gelisah, kini kita mulai menerima setiap keadaan dengan lapang dada. Bila dahulu kita sering melawan arus kehidupan, kini justru belajar mengikuti alur dengan bijak. Ketenangan ini bukan berarti hidup menjadi lebih mudah, melainkan jiwa telah matang memahami bahwa semua kejadian, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Seseorang yang hatinya tenang tidak lagi mengutuk masa lalu, tidak lagi cemas berlebihan tentang masa depan, dan tidak pula terus-menerus membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Ia memahami bahwa nilai sejati manusia tidak ditentukan oleh penilaian dunia luar, melainkan oleh perjalanan batinnya sendiri. Inilah momen di mana seseorang mulai melepaskan beban yang selama ini membelenggu. Ia tidak lagi haus akan pengakuan, tidak lagi berlari mengejar validasi, dan tidak lagi mengorbankan kebahagiaannya demi membahagiakan semua orang. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan dari penghargaan atau sanjungan dunia luar. Ketenangan ini bukan sekedar rasa nyaman, tetapi tanda jelas bahwa seseorang telah melewati ujian dengan hati yang lebih lapang. Jiwa yang demikian telah belajar dari pengalaman bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, tidak semua pertanyaan harus segera dijawab, dan tidak semua keraguan harus selalu dijawab. Ia percaya bahwa ada kekuatan lebih besar, yaitu Tuhan,
yang mengatur segalanya dengan penuh kebijaksanaan. Tanda berikutnya yang menunjukkan bahwa seseorang telah lulus dari ujian semesta adalah kemampuan untuk tidak lagi menyimpan dendam. Pada tahap awal, sakit hati yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, kekecewaan, dan perlakuan tidak adil terasa begitu berat untuk dihapus. Banyak orang terjebak dalam lingkaran dendam yang membuat jiwa semakin terluka. Namun bila kini kita menyadari bahwa luka itu sudah berubah menjadi pelajaran, maka itulah tanda kedewasaan batin. Memaafkan tidak berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Dengan melepaskan dendam, kita mengakhiri siklus kebencian yang hanya melemahkan jiwa. Seseorang yang telah sampai pada titik ini memahami bahwa membalas keburukan dengan kebencian tidak akan pernah menghadirkan kedamaian. Justru, amarah hanya akan mengikat kita semakin erat dengan masa lalu yang seharusnya sudah dilepaskan. Memaafkan adalah cara semesta mengajarkan kita untuk melangkah lebih ringan. Saat kita berhenti mengulang-ulang cerita lama dalam pikiran, saat kita sudah tidak lagi ingin melukai balik, saat itulah kita tahu bahwa hati kita sudah tumbuh. Kemenangan sejati bukanlah membalas dengan kesakitan yang sama, melainkan mampu melepaskan dan melanjutkan hidup dengan jiwa yang lebih damai. Kekuatan sejati dalam memaafkan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang dalam memahami arti kehidupan. Ketika kita berhasil melepaskan dendam, kita sedang melepaskan beban berat yang selama ini menekan langkah kita. Hati menjadi lebih ringan, jiwa lebih terbuka, dan pikiran lebih jernih. Kita tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan emosi, karena kita telah menyadari bahwa kehidupan terus bergerak maju. Orang yang menyakiti kita mungkin tidak akan pernah berubah, tetapi kita punya kuasa untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengatur perasaan kita. Dalam perspektif spiritual, memaafkan adalah tanda bahwa kita telah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa yang dewasa tidak lagi terikat pada rasa ingin membalas, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari ujian yang dipilihkan oleh Tuhan untuk kebaikan dirinya. Dengan melepaskan dendam, kita memberikan ruang bagi cinta, damai, dan kebijaksanaan untuk tumbuh. Tidak ada lagi bara api yang menghanguskan dari dalam. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang membawa kita melangkah dengan mantap ke masa depan. Dan ketika kita mampu mencapai titik ini, kita layak bersyukur karena telah berhasil lulus dari salah satu ujian terbesar dalam kehidupan. Tanda ketiga dari kelulusan ujian semesta adalah ketika kita tidak lagi merasa harus terus mengejar segalanya. Dahulu, mungkin kita merasa bahwa hidup adalah tentang berlari secepat mungkin untuk mengejar mimpi, cinta, atau pengakuan dari orang lain. Kita berusaha keras agar diterima, agar dihargai, agar dipandang berharga oleh lingkungan sekitar. Namun pada akhirnya, semua pengejaran itu hanya menyisakan kelelahan yang tak kunjung hilang. Bila sekarang kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah berada di luar diri, melainkan tumbuh dari dalam, maka itu adalah tanda nyata bahwa jiwa kita telah berubah. Seseorang yang telah lulus ujian tidak lagi mengejar pengakuan, melainkan mulai menarik energi yang selaras dengan dirinya. Ia memahami bahwa apa yang benar-benar miliknya tidak akan pernah terlewat, dan apa yang bukan untuknya tidak akan pernah bisa digenggam. Ia mulai hidup dengan keyakinan bahwa segalanya datang pada waktunya, sesuai rencana Tuhan. Dari sinilah lahirlah kedamaian baru, karena kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang tidak ada akhirnya, melainkan belajar untuk menerima dan menarik yang terbaik tanpa paksaan. Perubahan dari mengejar menjadi menarik adalah sebuah loncatan besar dalam kesadaran spiritual. Seseorang yang telah sampai pada tahap ini memahami bahwa hidup tidak selalu harus dipenuhi dengan kecemasan dan ambisi yang membakar. Ia berhenti berlari dan mulai diam dalam keyakinan bahwa semesta selalu mendatangkan apa yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Energi yang terpancar dari hati yang tenang dan jiwa yang damai justru menjadi magnet yang menarik keberkahan, cinta, dan kesempatan yang sesuai dengan dirinya. Inilah yang disebut sebagai hukum tarik-menarik dalam kehidupan. Orang yang selalu cemas dan penuh ambisi seringkali justru menjauhkan apa yang ia kejar, karena energi ketakutan dan kekurangannya terpancar keluar. Sebaliknya, orang yang tenang, ikhlas, dan yakin justru tanpa sadar menarik segala yang ia butuhkan ke dalam hidupnya.
Disinilah terlihat jelas bahwa kelulusan dari ujian semesta membuat kita tidak lagi haus akan segala hal, karena kita percaya pada alur kehidupan yang lebih tinggi. Kita tidak lagi mengejar cinta dengan cemas, karena cinta sejati akan datang dengan sendirinya. Kita tidak lagi mengejar rezeki dengan panik, karena rezeki akan datang sesuai kadar yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam tahap menarik, bukan mengejar, seseorang mulai merasakan perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Ia tidak lagi merasa perlu memaksa segala sesuatu untuk terjadi. Ia berhenti memegang kendali secara berlebihan karena ia sadar bahwa ada hal-hal yang berada di luar kuasa manusia. Justru dengan melepaskan, ia menemukan bahwa yang terbaik selalu datang pada waktunya. Orang yang telah mencapai tahap ini akan lebih selektif terhadap apa yang ia izinkan masuk ke dalam hidupnya. Ia tidak lagi tergoda oleh semua yang tampak menggiurkan di luar, karena ia tahu bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas. Ia hanya membuka diri pada hal-hal yang benar-benar selaras dengan jiwanya. Dan yang lebih indah lagi, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah berasal dari memiliki segalanya, tetapi dari mensyukuri apa yang sudah ada. Itulah sebabnya orang yang sudah lulus ujian semesta akan terlihat lebih damai dan bersahaja. Ia tidak merasa iri dengan pencapaian orang lain, tidak lagi sibuk membandingkan, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Baginya, apa yang benar-benar untuk dirinya akan datang tanpa paksaan. Tanda keempat yang menjadi bukti kelulusan dari ujian semesta adalah meningkatnya rasa syukur dalam setiap keadaan. Orang yang telah ditempa oleh berbagai kesulitan biasanya akan lebih menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Bila dahulu kita mudah mengeluh karena hal-hal kecil, kini kita justru lebih sering bersyukur meski dalam keadaan sulit. Syukur bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan sikap batin yang menerima dan menghargai setiap anugerah yang datang. Dengan bersyukur, jiwa menjadi lebih lapang dan hati lebih bahagia. Syukur membuat kita menyadari bahwa setiap nafas adalah karunia, setiap langkah adalah kesempatan, dan setiap ujian sekalipun adalah sarana untuk bertumbuh. Orang yang bersyukur akan mampu melihat cahaya di balik kegelapan, menemukan pelajaran di balik penderitaan, dan merasakan kekuatan di balik kelemahan. Tidak heran bila mereka yang penuh syukur terlihat lebih damai, lebih bahagia, dan lebih ringan menjalani hidup. Semesta selalu menambahkan keberkahan bagi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, karena energi positif yang mereka pancarkan menarik lebih banyak kebaikan. Inilah salah satu tanda yang jelas bahwa kita telah lulus dari ujian semesta, karena hanya mereka yang hatinya bersih dan lapang yang mampu benar-benar merasakan syukur dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Syukur juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika seseorang belajar bersyukur dalam segala keadaan, ia mulai menyadari bahwa tidak ada kejadian yang kebetulan. Bahkan hal-hal yang tampak menyakitkan pun sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang sedang mengarahkan kita pada jalan terbaik. Dengan syukur, hati yang tadinya gelisah berubah menjadi damai, dan jiwa yang tadinya memberontak berubah menjadi tunduk penuh kesadaran. Orang yang pandai bersyukur tidak lagi merasa bahwa hidupnya kekurangan, meski secara materi mungkin tidak berlimpah. Justru dalam kesederhanaan, ia menemukan kebahagiaan yang lebih murni. Ia mengerti bahwa rizki bukan hanya soal uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan, cinta, dan persahabatan yang tulus. Dengan syukur, ia mampu melihat keindahan dalam hal-hal kecil seperti sinar matahari pagi, senyum anak-anak, atau sekedar udara segar yang bisa dihirup. Inilah yang membuat orang yang telah lulus ujian semesta selalu tampak bersinar, karena jiwa mereka dipenuhi cahaya syukur yang memancar keluar. Syukur bukan sekedar doa, melainkan cara hidup yang membuat setiap hari terasa berarti, setiap langkah terasa lebih ringan, dan setiap ujian terasa lebih mudah dihadapi. Selain syukur, tanda lain yang tak kalah penting dari kelulusan ujian semesta adalah munculnya kesadaran untuk hidup lebih selaras dengan nilai spiritual. Orang yang telah melalui badai kehidupan biasanya akan lebih sadar tentang arti keberadaan dirinya di dunia ini. Ia tidak lagi sekedar mengejar kesenangan duniawi, tetapi mulai mencari makna yang lebih dalam. Ia bertanya pada dirinya sendiri,
apa tujuan hidupku? Apa yang bisa kuberikan untuk dunia ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa seseorang pada jalan spiritual yang lebih matang. Ia mulai mengurangi hal-hal yang sia-sia, memperbanyak waktu untuk merenung, dan lebih selektif dalam memilih jalan hidup. Ia tahu bahwa hidup bukan sekedar tentang memiliki, tetapi tentang memberi. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang bisa dikumpulkan, tetapi pada apa yang bisa dibagikan. Kesadaran spiritual ini adalah tanda bahwa jiwa telah melampaui tahap dasar kehidupan dan mulai naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Disinilah seseorang menemukan ketenangan yang hakiki, karena ia berjalan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk tujuan yang lebih besar yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kesadaran spiritual ini juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia tidak lagi sembarangan dalam mengambil keputusan, karena ia tahu setiap pilihan membawa konsekuensi yang akan menentukan perjalanan hidupnya. Orang yang telah lulus ujian biasanya lebih mendengarkan suara hatinya, yang sesungguhnya adalah bisikan Tuhan yang lembut. Ia tidak lagi mudah terpengaruh oleh suara-suara dunia yang bising, karena ia sudah belajar untuk membedakan mana yang membawa kebaikan dan mana yang hanya ilusi. Kesadaran ini menjadikan dirinya lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih penuh kasih terhadap sesama. Ia tidak lagi merasa perlu menghakimi orang lain, karena ia tahu setiap orang memiliki ujiannya sendiri. Justru, ia lebih sering berempati, membantu, dan mendoakan yang terbaik bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam hubungan sosial, ia membawa aura damai yang menenangkan. Banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya, karena energi yang terpancar darinya adalah energi kedamaian yang tulus. Semua ini lahir dari kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang aku, tetapi tentang kita. Kesadaran spiritual adalah tanda nyata bahwa jiwa telah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan inilah bukti bahwa seseorang telah benar-benar lulus dari ujian yang semesta hadirkan. Tanda kelulusan berikutnya adalah lahirnya kebijaksanaan dalam menghadapi masalah. Orang yang telah melalui berbagai ujian tidak lagi bereaksi secara berlebihan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Dahulu sedikit masalah saja sudah cukup membuat hati goyah, pikiran kusut, dan emosi meledak-ledak. Namun kini, jiwa yang matang belajar untuk menatap segala sesuatu dengan pandangan yang lebih luas. Ia tidak lagi terjebak pada persoalan kecil, tetapi melihat masalah sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kebijaksanaan ini membuat seseorang mampu menahan diri, mempertimbangkan setiap langkah dengan tenang dan tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia mengerti bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan prosesnya sendiri. Dengan kebijaksanaan, seseorang mampu memisahkan antara hal yang penting dan tidak penting, sehingga tidak lagi membuang energi pada hal yang sia-sia. Inilah salah satu tanda nyata bahwa jiwa telah tumbuh. Kebijaksanaan membuat seseorang tidak hanya lebih damai dalam menghadapi hidupnya sendiri, tetapi juga mampu menjadi penuntun bagi orang lain. Ia tidak lagi menggurui dengan kata-kata, melainkan memberikan teladan melalui sikapnya. Kebijaksanaan adalah hasil dari tempaan panjang, dan ketika seseorang telah memilikinya, maka jelaslah bahwa ia telah lulus dari salah satu fase penting dalam ujian semesta. Kebijaksanaan juga menuntun kita untuk tidak lagi terjebak dalam sikap reaktif. Orang yang telah belajar dari ujiannya tahu bahwa tidak semua hal membutuhkan tanggapan, tidak semua kata harus dibalas, dan tidak semua peristiwa harus ditanggapi dengan emosi. Ia memilih untuk menahan diri, mengamati, dan baru bertindak ketika waktunya tepat. Dalam kesunyian, ia menemukan kekuatan untuk menahan godaan yang biasanya membuat banyak orang tergesa-gesa. Dengan cara ini, ia tidak lagi mudah menyesal karena keputusan yang salah atau kata-kata yang menyakitkan. Kebijaksanaan juga mengajarkan kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ketika orang lain datang dengan keluh kesah, jiwa yang bijak tidak langsung memberi nasihat panjang, melainkan hadir sebagai pendengar yang penuh empati. Ia tahu bahwa kadang-kadang yang dibutuhkan bukanlah solusi instan, tetapi telinga yang benar-benar mendengar. Dari sini kita belajar bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang kemampuan memahami hati manusia.
Inilah tanda bahwa kita telah melangkah lebih jauh. Jiwa yang bijak adalah jiwa yang tenang, yang mampu menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang lain. Dan cahaya itu hanya bisa lahir dari jiwa yang telah ditempa oleh berbagai ujian yang menyakitkan. Selain kebijaksanaan, tanda lain bahwa seseorang telah lulus ujian semesta adalah munculnya kemampuan untuk menerima diri apa adanya. Banyak orang terjebak dalam bayang-bayang ketidaksempurnaan. Mereka terus-menerus merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, atau tidak cukup berhasil. Padahal, penerimaan diri adalah kunci untuk membuka pintu kedamaian batin. Orang yang telah lulus ujian biasanya tidak lagi menghabiskan waktu untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki perjalanan, ujian, dan takdirnya masing-masing. Dengan penerimaan diri, ia tidak lagi menuntut dirinya untuk sempurna di mata orang lain, karena ia sadar bahwa kesempurnaan sejati hanyalah milik Tuhan. Ia lebih memilih untuk mencintai dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Penerimaan ini membuatnya lebih ringan menjalani hidup, karena ia tidak lagi membawa beban ekspektasi yang berlebihan. Inilah salah satu tanda kedewasaan jiwa, ketika kita berhenti membenci diri sendiri dan mulai memeluk diri apa adanya. Orang yang mampu menerima dirinya biasanya akan lebih damai, lebih percaya diri, dan lebih mampu menghargai orang lain, sebab ia tahu bahwa setiap manusia itu unik dalam caranya masing-masing. Penerimaan diri tidak berarti berhenti berkembang, melainkan menyadari bahwa proses pertumbuhan selalu membutuhkan waktu. Orang yang menerima dirinya dengan lapang dada justru lebih terbuka untuk belajar karena ia tidak lagi merasa terancam oleh kekurangan. Ia tidak malu mengakui kesalahan, tidak gengsi untuk belajar dari orang lain, dan tidak menutup diri dari kritik yang membangun. Jiwa yang telah lulus ujian tahu bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang menjadi yang paling sempurna, melainkan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Penerimaan diri juga melahirkan rasa cinta yang lebih sehat terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa kita sendiri. Kita tidak lagi menyiksa diri dengan tuntutan yang berlebihan, tetapi merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dari sini lahir kebahagiaan yang lebih alami, karena kita tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Orang yang menerima dirinya akan memancarkan aura positif yang secara alami menarik cinta, penghargaan, dan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, penerimaan diri bukan hanya tanda bahwa kita telah lulus ujian, tetapi juga pintu untuk memasuki babak kehidupan yang lebih damai. Sebab hanya dengan mencintai diri sendiri apa adanya, kita bisa benar-benar mencintai orang lain dengan tulus. Tanda kelulusan berikutnya adalah munculnya keberanian untuk melepaskan. Banyak orang merasa terjebak karena terlalu erat menggenggam sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Bisa jadi itu adalah hubungan yang tidak sehat, pekerjaan yang tidak sesuai, atau kenangan masa lalu yang terus membebani hati. Namun orang yang telah lulus ujian menyadari bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Ia tahu bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Dengan keberanian melepaskan, ia belajar percaya bahwa semesta selalu punya rencana yang lebih indah. Melepaskan juga berarti percaya pada ketentuan Tuhan, bahwa apa yang diambil dari kita sebenarnya sedang digantikan dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan jalan hidup kita. Jiwa yang sudah matang tidak lagi menahan sesuatu hanya karena takut kehilangan. Ia berani melangkah maju meskipun ada rasa sakit di awal. Sebab ia tahu rasa sakit itu hanya sementara, sedangkan kebebasan yang didapatkan akan jauh lebih berharga. Melepaskan adalah tanda nyata bahwa seseorang sudah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, karena ia tidak lagi bergantung pada sesuatu di luar dirinya untuk merasa utuh. Keberanian melepaskan juga menunjukkan bahwa seseorang telah belajar arti keikhlasan. Dalam perjalanan hidup, banyak hal yang datang dan pergi. Orang-orang yang kita sayangi mungkin tidak selalu bersama kita selamanya.
Kesempatan yang kita miliki sekarang bisa saja hilang di kemudian hari. Namun ketika kita mampu melepaskan dengan hati yang ikhlas, kita membuktikan bahwa jiwa kita tidak lagi terikat pada dunia secara berlebihan. Kita mulai memahami bahwa hidup ini hanyalah sementara dan semua yang kita miliki hanyalah titipan. Orang yang ikhlas melepaskan tidak lagi mengeluh panjang, tidak lagi mempertanyakan mengapa ini terjadi padaku, melainkan menerima dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ia percaya bahwa setiap kehilangan membawa ruang untuk sesuatu yang lebih sesuai dengan jalan hidupnya. Dengan sikap ini, ia justru menjadi lebih tenang menghadapi ketidakpastian hidup. Ia tidak lagi dilumpuhkan oleh rasa takut, karena ia tahu bahwa selama ada Tuhan, tidak ada yang benar-benar hilang. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, melainkan mencintai dengan cara yang lebih dewasa, tanpa menggenggam terlalu erat. Inilah tanda jelas bahwa seseorang telah melampaui ujian besar karena hanya jiwa yang kuat yang mampu melepaskan dengan ikhlas. Setelah belajar melepaskan, tanda kelulusan lain yang sering muncul adalah bertambahnya rasa empati terhadap orang lain. Orang yang telah merasakan pedihnya ujian biasanya lebih mudah memahami penderitaan sesama. Ia tidak lagi menutup mata terhadap kesulitan orang lain karena hatinya telah ditempa untuk peka. Empati ini membuatnya lebih sabar dalam menghadapi orang-orang di sekitarnya karena ia tahu bahwa setiap orang membawa luka yang mungkin tidak terlihat. Jiwa yang penuh empati tidak cepat menghakimi, tidak berburu-buru menyalahkan, tetapi berusaha mengerti sebelum memberi tanggapan. Dengan empati kita belajar bahwa kasih sayang bukan hanya tentang memberi ketika berlebih, tetapi tentang hadir ketika orang lain membutuhkan. Orang yang memiliki empati sejati tidak akan membiarkan orang lain merasa sendirian dalam kesulitan. Ia bisa hadir sekadar dengan kata yang menenangkan atau telinga yang mau mendengar. Inilah tanda bahwa jiwa kita telah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Empati adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling tulus, dan hanya mereka yang sudah lulus ujian semesta yang mampu memberikan empati tanpa syarat. Empati yang lahir dari jiwa yang ditempa membuat seseorang lebih rendah hati. Ia tahu bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi derajatnya hanya karena harta, jabatan, atau status sosial. Sebaliknya, ia sadar bahwa setiap orang sama-sama manusia yang memiliki perjuangan masing-masing. Dengan empati, ia tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain, meski mungkin hidupnya kini lebih stabil. Ia justru lebih sering membantu tanpa pamrih, karena ia tahu bagaimana rasanya berada di titik rendah. Kerendahan hati ini membuat banyak orang nyaman berada di dekatnya, karena energi yang ia pancarkan adalah ketulusan. Ia tidak membutuhkan pengakuan atau pujian atas kebaikannya, sebab ia memberi dari hati, bukan dari ambisi. Empati yang tulus juga membuat seseorang lebih bijak dalam bertutur kata. Ia menghindari kata-kata yang bisa melukai dan lebih memilih kalimat yang menguatkan. Jiwa yang demikian adalah jiwa yang telah lulus ujian karena ia berhasil mengubah rasa sakitnya sendiri menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Empati yang lahir dari pengalaman pahit menjadikan seseorang bukan hanya bertahan, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain yang masih berjalan dalam kegelapan. Tanda kelulusan ujian semesta selanjutnya adalah munculnya kesadaran untuk hidup lebih sederhana. Orang yang telah melalui berbagai guncangan biasanya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari tumpukan harta atau kemewahan dunia. Ia mungkin pernah mengejar banyak hal, namun akhirnya menyadari bahwa semua itu tidak membawa kedamaian. Justru, kesederhanaan yang membuat hidup terasa lebih lapang. Kesederhanaan bukan berarti hidup kekurangan, melainkan hidup dengan secukupnya dan tidak berlebihan. Jiwa yang sederhana lebih mudah bersyukur karena ia tidak terus-menerus haus akan lebih banyak. Dengan kesederhanaan, seseorang bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti hubungan yang tulus, kesehatan jiwa dan raga, serta kedekatan dengan Tuhan. Orang yang sederhana biasanya terlihat lebih damai, karena ia tidak lagi dibebani oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus menerima, dan kapan harus melepaskan.
Kesederhanaan adalah tanda bahwa jiwa telah matang. Sebab hanya jiwa yang dewasa yang mampu menahan diri dari godaan dunia yang berlebihan. Dengan kesederhanaan, hidup menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih selaras dengan tujuan spiritual. Inilah bukti nyata bahwa ujian telah melahirkan kedewasaan batin yang sejati. Kesederhanaan juga memberi ruang bagi kita untuk lebih dekat dengan orang lain. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial, karena ia tidak menampilkan kesombongan atau jarak yang berlebihan. Ia hadir dengan apa adanya, tanpa perlu memamerkan apa yang dimiliki. Dengan sikap ini, ia mampu membangun hubungan yang lebih tulus dan hangat. Kesederhanaan juga membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, karena kita tidak lagi sibuk mengejar dunia, tetapi lebih fokus pada makna hidup yang lebih dalam. Jiwa yang sederhana biasanya lebih sering merenung, lebih sering bersyukur, dan lebih sering berbuat baik tanpa pamrih. Ia sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan apa yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa selamanya. Dengan kesederhanaan, kita belajar untuk menikmati hal-hal kecil yang sering terlupakan. Seperti waktu bersama keluarga, udara segar, atau sekedar ketenangan dalam doa. Semua itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kesederhanaan adalah tanda bahwa kita telah melampaui ujian besar, karena hanya jiwa yang matang yang mampu menolak keserakahan. Orang yang sederhana akan selalu merasa cukup, dan rasa cukup itu adalah kekayaan yang tidak ternilai. Tanda kelulusan berikutnya adalah munculnya keberanian untuk menjadi diri sendiri. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan mencoba menjadi seperti orang lain. Mereka menyesuaikan diri hanya untuk diterima, menutupi jati diri hanya untuk disukai, bahkan mengorbankan kebahagiaan demi pengakuan. Namun, orang yang telah lulus ujian semesta tidak lagi terjebak dalam lingkaran itu. Ia berani menampilkan dirinya apa adanya, tanpa takut ditolak atau dikritik. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh opini orang lain, melainkan oleh siapa dirinya di hadapan Tuhan. Keberadaan ini lahir dari pengalaman pahit, dari kesadaran bahwa mencoba menjadi orang lain hanya menambah penderitaan. Dengan menjadi diri sendiri, kita hidup lebih jujur, lebih damai, dan lebih selaras dengan hati nurani. Orang yang berani menjadi diri sendiri biasanya lebih dihormati, karena keaslian selalu memancarkan daya tarik yang kuat. Ia tidak perlu berusaha keras untuk terlihat sempurna, karena ketulusan sudah cukup membuatnya berharga. Inilah tanda bahwa jiwa telah matang, sebab hanya mereka yang telah melewati ujian berat yang mampu berdiri tegak sebagai dirinya sendiri, tanpa topeng atau kepura-puraan. Keberanian untuk menjadi diri sendiri juga berarti berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Orang yang sudah lulus ujian tidak lagi mudah terbawa arus hanya demi diterima. Ia tahu batasan dirinya, tahu apa yang benar, dan berani menolaknya meski mungkin tidak disukai. Keaslian ini membuat hidupnya lebih lurus, karena ia berjalan sesuai keyakinan, bukan sekedar mengikuti mayoritas. Ia tidak lagi takut sendirian, karena ia tahu bahwa lebih baik berjalan sendiri dalam kebenaran daripada ramai dalam kesalahan. Dengan menjadi diri sendiri, seseorang akan lebih fokus pada tujuan hidupnya, tanpa terganggu oleh ekspektasi yang tidak perlu. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun, karena ia sudah damai dengan dirinya. Inilah tanda nyata bahwa seseorang telah melampaui ujian semesta, sebab hanya jiwa yang kuat yang mampu hidup dengan keaslian. Orang yang demikian biasanya membawa ketenangan ke sekitarnya, karena ia tidak menampilkan kepalsuan. Dan dalam keaslian itu, ia menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Menjadi diri sendiri adalah tanda bahwa kita telah mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi, sebab hanya jiwa yang matang yang mampu hidup tanpa topeng. Tanda berikutnya yang menjadi bukti kelulusan ujian semesta adalah munculnya kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Banyak orang merasa terburu-buru, ingin cepat sampai pada tujuan, ingin segera meraih semua yang diimpikan. Namun, orang yang telah lulus ujian menyadari bahwa setiap langkah memiliki nilai, bukan hanya garis akhir. Ia tidak lagi sibuk membandingkan kecepatannya dengan orang lain, karena ia tahu setiap orang memiliki waktunya sendiri. Kesadaran ini membuat seseorang lebih sabar dalam menjalani hidup, lebih menikmati proses, dan lebih menghargai setiap pengalaman. Ia tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari jalan menuju keberhasilan.
Ia tahu bahwa keterlambatan bukanlah kutukan, melainkan cara Tuhan melindunginya dari sesuatu yang belum siap ia hadapi. Dengan kesadaran ini, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu lebih cepat, lebih banyak, lebih hebat. Yang ada hanyalah rasa syukur untuk setiap langkah yang berhasil dilalui. Inilah tanda jelas bahwa jiwa telah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, karena hanya jiwa yang matang yang mampu menikmati perjalanan tanpa terus-menerus terjebak dalam ambisi yang membakar. Hidup adalah perjalanan suci, dan setiap langkah adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Tanda kelulusan lain yang dapat dikenali adalah semakin kuatnya rasa percaya pada Tuhan. Orang yang telah melewati berbagai ujian biasanya menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri yang selalu mengatur jalannya kehidupan. Keyakinan ini membuatnya lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Ia tidak lagi panik ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, karena ia percaya bahwa ada rencana yang lebih baik yang disiapkan oleh Tuhan. Kepercayaan ini bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan keyakinan yang tumbuh dalam hati. Ia menyadari bahwa setiap doa, meski belum terjawab sesuai keinginannya, tetap membawa kebaikan yang mungkin baru akan ia pahami di kemudian hari. Dengan percaya penuh pada Tuhan, seseorang akan lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih berani menghadapi ketidakpastian. Ia tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena apapun yang terjadi adalah bagian dari skenario yang penuh kasih sayang. Inilah tanda jelas bahwa jiwa telah lulus ujian, sebab hanya mereka yang telah ditempa penderitaan dan kemudian merasakan pertolongan Tuhan yang mampu mencapai tingkat kepercayaan sedalam ini. Keyakinan adalah kekuatan, dan kekuatan itu lahir dari ujian yang berhasil dilewati. Kepercayaan pada Tuhan juga membuat seseorang lebih mudah melepaskan kendali yang berlebihan. Dahulu, mungkin ia merasa bahwa semua hal harus diatur sesuai kehendaknya. Ia takut jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Namun setelah melewati ujian berat, ia menyadari bahwa terlalu banyak hal yang berada di luar kuasa manusia. Ia belajar untuk tidak lagi memaksa, melainkan berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan tawakal, sikap berserah diri yang melahirkan kedamaian batin. Orang yang tawakal tidak berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berusaha sekuat tenaga, lalu dengan hati yang tenang menerima apapun hasilnya. Sikap ini membuatnya terbebas dari rasa cemas yang berlebihan. Ia tahu bahwa yang terbaik pasti akan datang pada waktunya, meski mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Dengan tawakal, hidup terasa lebih ringan, karena ia tidak lagi menanggung beban sendirian. Inilah tanda nyata bahwa ia telah lulus ujian semesta, sebab hanya mereka yang pernah merasa kehilangan kendali yang bisa benar-benar belajar arti berserah. Dalam berserah, kita justru menemukan kebebasan yang sejati, karena kita tahu bahwa segalanya sudah berada dalam genggaman Tuhan. Tanda kelulusan lainnya adalah kemampuan untuk menikmati momen saat ini. Banyak orang terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Mereka lupa bahwa kehidupan sejati hanya ada di saat ini, di detik yang sedang berjalan. Orang yang telah lulus ujian semesta biasanya lebih menghargai setiap momen, sekecil apapun itu. Ia menikmati kebersamaan dengan keluarga, mensyukuri waktu yang sederhana, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Ia tidak lagi sibuk mengejar masa depan hingga melupakan hari ini, dan tidak pula terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Hidupnya menjadi lebih penuh karena setiap detik benar-benar dirasakan dengan sadar. Dengan menikmati momen sekarang, jiwa menjadi lebih damai. Tidak ada lagi rasa tergesa-gesa, tidak ada lagi pikiran yang bercabang ke sana kemari. Inilah tanda bahwa seseorang telah lulus dari ujian semesta. Sebab hanya mereka yang telah belajar dari pahitnya kehilangan yang mampu menghargai kehadiran dengan sepenuh hati. Menikmati momen adalah bentuk syukur yang paling nyata, dan hanya jiwa yang matang yang bisa benar-benar hidup di sini dan sekarang. Selain mampu menikmati momen, orang yang telah lulus ujian semesta biasanya juga memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi kesulitan baru. Jiwa yang telah ditempa tidak lagi mudah roboh hanya karena badai kecil. Ia sudah belajar bahwa setiap kesulitan pasti berlalu, bahwa tidak ada penderitaan yang kekal. Pengalaman masa lalu membuatnya lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih bijak dalam menghadapi cobaan. Ketahanan ini bukan berarti ia tidak pernah merasa sedih, tetapi ia tidak lagi larut dalam kesedihan. Ia tahu bagaimana caranya bangkit, bagaimana menjaga harapan, dan bagaimana tetap berjalan meski langkah terasa berat. Orang yang tangguh tidak menutupi kelemahannya, melainkan berani mengakuinya, lalu menjadikannya sumber kekuatan baru. Ia tahu bahwa jatuh adalah bagian dari hidup, tetapi bangkit adalah pilihan. Ketahanan ini adalah tanda bahwa seseorang telah lulus ujian semesta.
Sebab hanya mereka yang pernah jatuh sedalam-dalamnya yang mampu bangkit setinggi-tingginya. Jiwa yang tangguh bukan hanya bertahan untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu menjadi sandaran bagi orang lain yang sedang rapuh. Inilah kekuatan sejati yang lahir dari ujian. Ketahanan yang lahir dari ujian membuat seseorang lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan. Ia tidak lagi takut mencoba hal-hal baru, tidak lagi ragu melangkah ke arah yang berbeda, karena ia tahu bahwa setiap kegagalan hanya membawa pelajaran. Kepercayaan diri ini bukan sombong, melainkan keyakinan yang tenang. Ia tahu siapa dirinya, apa kemampuannya, dan kemana ia akan melangkah. Kepercayaan diri ini membuatnya lebih berani mengambil keputusan tanpa terlalu khawatir pada pendapat orang lain. Jiwa yang sudah lulus ujian tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang, tetapi hidup sesuai dengan kebenaran hatinya. Dengan kepercayaan diri, ia mampu menggapai tujuan yang lebih besar, karena ia tidak lagi terikat pada ketakutan. Inilah tanda nyata bahwa jiwa telah tumbuh. Orang yang percaya diri dengan cara yang sehat biasanya membawa inspirasi bagi orang lain karena mereka memancarkan ketenangan. Kepercayaan diri yang sejati lahir dari pengalaman jatuh bangun, bukan dari pujian semu. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, kita tahu bahwa ia telah lulus ujian semesta yang membawanya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mantap, dan lebih siap menghadapi perjalanan hidup. Tanda berikutnya adalah semakin dalamnya rasa cinta terhadap kehidupan. Orang yang telah lulus ujian biasanya tidak lagi melihat hidup sebagai beban, melainkan sebagai anugerah yang patut disyukuri. Ia mencintai kehidupannya apa adanya, dengan segala suka dan dukanya. Ia tidak lagi terus-menerus bertanya mengapa hidup begitu sulit, tetapi justru menemukan keindahan dalam setiap kesulitan. Dengan rasa cinta ini, ia menjalani hari-harinya dengan semangat baru, bukan sekadar bertahan, tetapi benar-benar hidup. Rasa cinta ini membuatnya lebih peduli pada orang lain, lebih ramah terhadap lingkungan, dan lebih menghargai setiap kesempatan yang datang. Orang yang mencintai hidup biasanya lebih ceria, lebih bersahaja, dan lebih tulus dalam berhubungan dengan sesama. Rasa cinta ini bukan lahir dari hidup yang mudah, tetapi justru dari perjalanan panjang melewati ujian berat. Hanya mereka yang pernah hampir kehilangan yang mampu benar-benar menghargai kehidupan. Inilah tanda jelas bahwa jiwa telah lulus ujian semesta. Sebab hanya mereka yang mampu mencintai kehidupan dengan sepenuh hati, yang telah benar-benar memahami makna keberadaan. Cinta terhadap kehidupan juga membuat seseorang lebih bijak dalam menggunakan waktu. Ia tahu bahwa hidup ini singkat, sehingga setiap detik adalah berharga. Ia tidak lagi menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat, tidak lagi larut dalam kebencian, dan tidak lagi menghabiskan tenaga untuk mengejar hal-hal yang semu. Sebaliknya, ia memilih mengisi waktunya dengan hal-hal yang bernilai, seperti mempererat hubungan dengan orang yang ia cintai, berbuat baik kepada sesama, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan cara ini, hidupnya menjadi lebih bermakna. Ia tidak lagi sibuk mengejar hal-hal luar yang membingungkan, tetapi lebih fokus pada pertumbuhan batin dan kontribusi nyata. Kesadaran akan singkatnya hidup membuatnya lebih selektif dalam berkata, lebih berhati-hati dalam bertindak, dan lebih tulus dalam mencintai. Semua ini adalah tanda bahwa jiwa telah matang. Orang yang lulus ujian semesta tahu bahwa waktu adalah amanah, dan setiap kesempatan harus digunakan sebaik mungkin. Inilah yang membuatnya lebih damai, lebih fokus, dan lebih penuh rasa syukur. Cinta terhadap kehidupan melahirkan cara pandang yang baru, di mana setiap hari adalah hadiah, bukan sekadar rutinitas. Tanda kelulusan lainnya adalah semakin kuatnya kesadaran bahwa kita semua saling terhubung. Orang yang telah melewati ujian biasanya menyadari bahwa dirinya bukanlah makhluk yang terpisah, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang besar. Ia mulai melihat bahwa setiap tindakan membawa dampak, setiap kata memiliki pengaruh, dan setiap pilihan dapat mempengaruhi banyak orang. Kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga memikirkan kebaikan bersama. Dengan kesadaran keterhubungan ini, seseorang akan lebih mudah menumbuhkan rasa kasih sayang, empati, dan kepedulian. Ia tahu bahwa membantu orang lain sebenarnya juga membantu dirinya sendiri, karena energi kebaikan selalu kembali kepada pemberinya. Inilah tanda nyata bahwa jiwa telah lulus ujian, sebab hanya mereka yang mampu melihat gambaran besar yang bisa memahami makna keterhubungan. Kesadaran ini menjadikan hidup lebih penuh makna, karena kita tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita adalah bagian dari semesta yang luas, dan setiap langkah kita memiliki arti dalam alur kehidupan yang lebih besar. Kesadaran keterhubungan juga membuat seseorang lebih rendah hati dalam memandang pencapaiannya. Ia tahu bahwa setiap keberhasilan tidak hanya lahir dari usahanya sendiri, tetapi juga dari doa, dukungan, dan bantuan banyak pihak, bahkan dari orang-orang yang mungkin tidak pernah ia sadari. Ia mulai melihat kehidupan sebagai kerjasama yang indah antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan kesadaran ini, ia tidak lagi sombong ketika berhasil dan tidak pula merasa hancur ketika gagal. Ia tahu bahwa segala sesuatu adalah bagian dari alur yang lebih besar. Kesadaran ini membuatnya lebih mudah berterima kasih kepada siapapun yang hadir dalam hidupnya, baik dalam suka maupun duka. Ia sadar bahwa setiap orang membawa pelajaran, bahkan mereka yang menyakitinya sekalipun. Dengan kerendahan hati ini, hidupnya menjadi lebih ringan, karena ia tidak lagi membawa ego yang berlebihan. Kesadaran keterhubungan adalah tanda bahwa seseorang telah benar-benar lulus ujian, sebab hanya jiwa yang telah terbuka, yang mampu melihat bahwa dirinya hanyalah satu bagian kecil dari rencana besar semesta. Inilah yang membuatnya lebih damai, lebih bijak, dan lebih tulus dalam menjalani hidup. Tanda kelulusan lain yang tak kalah penting adalah semakin tingginya rasa tanggung jawab terhadap hidup sendiri. Orang yang telah lulus ujian tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan orang lain, dan tidak lagi bersembunyi di balik alasan. Ia tahu bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, dan ia siap menanggungnya dengan lapang dada. Rasa tanggung jawab ini membuat hidupnya lebih terarah, karena ia tidak lagi menunggu perubahan dari luar, tetapi mulai melakukan perubahan dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi berkata, andai saja, tetapi lebih memilih berkata, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Sikap ini membuatnya lebih produktif, lebih positif, dan lebih siap menghadapi tantangan. Orang yang bertanggung jawab biasanya lebih dihormati karena mereka bisa diandalkan. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak dengan nyata. Inilah tanda bahwa jiwa telah lulus ujian, sebab hanya jiwa yang matang yang mampu memikul tanggung jawab tanpa mengeluh. Dengan sikap ini, ia tidak hanya memperbaiki hidupnya sendiri, tetapi juga mampu memberi dampak positif bagi orang lain. Tanggung jawab adalah bukti kedewasaan sejati. Rasa tanggung jawab juga membuat seseorang lebih disiplin dalam menjalani hidup. Ia tahu bahwa setiap kebiasaan kecil akan membentuk masa depan, sehingga ia berhati-hati dalam mengatur waktunya, menjaga kesehatannya, dan merawat hubungannya dengan orang lain. Disiplin ini bukan paksaan dari luar, melainkan lahir dari kesadaran dalam diri. Ia sadar bahwa bila ingin hidupnya berubah, maka ia harus konsisten dalam langkah. Dengan disiplin, ia mampu menjaga fokus pada tujuan hidupnya tanpa terganggu oleh hal-hal yang sia-sia. Disiplin juga membuatnya lebih kuat menghadapi godaan karena ia tahu mana yang benar-benar penting. Inilah tanda nyata bahwa jiwa telah lulus ujian semesta, sebab hanya mereka yang telah belajar dari pengalaman pahit yang bisa benar-benar menghargai pentingnya disiplin. Dengan tanggung jawab dan disiplin, seseorang tidak hanya memperbaiki hidupnya sendiri, tetapi juga memberi teladan bagi orang lain. Hidupnya menjadi bukti bahwa ujian bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan yang lebih baik. Dan ketika seseorang sudah mencapai titik ini, kita tahu bahwa ia telah naik tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tanda kelulusan lainnya adalah kemampuan untuk hidup dengan lebih ikhlas. Ikhlas adalah menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi, tanpa terus-menerus memberontak atau menyalahkan. Orang yang ikhlas tidak berarti ia tidak pernah sedih, tetapi ia tidak membiarkan kesedihan itu menguasai seluruh hidupnya. Ia tahu bahwa setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari rencana Tuhan yang penuh hikmah. Dengan ikhlas, hidup menjadi lebih ringan, karena kita tidak lagi membawa beban penolakan. Orang yang ikhlas mampu tersenyum meski hatinya pernah terluka, mampu berdiri meski pernah jatuh, dan mampu bersyukur meski kehilangan. Ikhlas adalah tanda jelas bahwa seseorang telah lulus ujian semesta, sebab hanya jiwa yang telah ditempa penderitaan yang bisa benar-benar belajar arti penerimaan. Dengan ikhlas, kita menemukan kedamaian yang sejati. Kita tidak lagi terikat pada apa yang hilang.
tidak lagi takut akan apa yang belum datang, tetapi hidup penuh dalam apa yang ada sekarang. Inilah kekuatan yang lahir dari hati yang telah disucikan oleh ujian. Ikhlas juga membuat seseorang lebih kuat dalam mencintai. Ia mencintai tanpa syarat, tanpa menuntut balasan, dan tanpa rasa takut kehilangan. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi yang terbaik. Dengan ikhlas, ia bisa mencintai orang lain dengan tulus, bahkan bila suatu saat tak harus melepaskannya. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan ia tidak lagi memaksakan kehendak. Cinta yang lahir dari keikhlasan membuat hubungan lebih sehat, lebih damai, dan lebih bertahan lama. Orang yang ikhlas juga lebih mudah bersyukur karena ia tidak menuntut lebih dari yang ada. Ia menerima cinta dalam segala bentuknya, baik dari keluarga, sahabat maupun pasangan, tanpa membandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Inilah tanda nyata bahwa jiwa telah lulus ujian semesta, sebab hanya mereka yang telah belajar melepaskan dengan ikhlas yang mampu mencintai dengan tulus. Cinta yang demikian adalah cinta yang murni, yang tidak lagi dibatasi oleh ego atau kepemilikan. Dan cinta seperti ini adalah tanda kedewasaan spiritual yang sejati. Sampailah kita pada penutup perjalanan ini. Dari semua tanda yang telah dibahas, kita belajar bahwa ujian semesta bukanlah hukuman, melainkan jalan untuk tumbuh menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Ketika hati menjadi lebih tenang, ketika kita tidak lagi menyimpan dendam, ketika kita belajar menarik bukan mengejar, ketika rasa syukur mengenusi hidup kita, dan ketika kita mampu melepaskan dengan ikhlas, maka itulah bukti nyata bahwa kita telah lulus dari ujian besar. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi setiap ujian membawa kita lebih dekat kepada tujuan spiritual yang sejati. Semoga pesan ini menjadi cahaya bagi Anda yang sedang berjalan dalam jalan yang penuh tantangan. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah mendengarkan dengan hati terbuka. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih karena telah memberi waktu untuk merenungkan setiap kata. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tinggalkan komentar tentang tanda-tanda yang pernah Anda rasakan, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mari kita tunggu bersama, saling menguatkan, dan terus melangkah menuju kedewasaan jiwa yang sejati.